Bapa, bersukacita memuji menyembah Engkau Bapa. Bila kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa, kami menjadi pemenang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ada kepada kami memuji Engkau, berjalan Engkau. Engkau berkati pada hidup lewat dengan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sukacita, amin. Dan kita yakin kita semua yang ada di sini adalah pemenang-pemenang. Amin. Amin.
hati yang iba, hati-hati yang mau melayani. Amin. Saudara yang ingin berbagi kesaksian, dipersilakan dari Mas Agus. Halo. Halo. Saya mendengar lagu ini, ketika saya menghayati lagu ini, saya merasa saya seperti membohongi diri saya sendiri, seperti menipu diri saya sendiri. Maksud saya itu mungkin lagu ini sekalian mengajak kita untuk koreksi diri kita sendiri, apakah betul yang kita buat itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Saya jadi pemimpin saya, terima kasih.
dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kalau mendapat katakan, Demikian firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. tema kita pada pagi hari ini hampir saling mengampuni. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya ambil tema ini? Karena saya dulu memang saya orang berdosa. Jadi saya munafik ya. Memang dulu saya orang berdosa. Semenjak saya di lapas ini, saya banyak kemajuan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa sebenarnya kita wajib mengampuni sesama saudara-saudara seiman. Saya dengan kawan waktu SMP, dia sulit kali mengampuni saya. Akhirnya ketika ajalnya sudah tiba, dia menulis surat bahwa saya tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia menulis surat bahwa Gus, ampunkanlah saya akan pergi jauh meninggalkan kamu. Bersama saya saudaraku. Singkat cerita, akhirnya dia tulis kejadiannya sekitar 2009 waktu saya SMP di Tanjung Ban. Dia urusan namanya telepon saya, Bang, tolong datang ke puskesmas. Bukan di rumah sakit khusus, tidak ada rumah sakit kan? Rumah saya ada puskesmas kan? Dia menulis surat itu sudah dari anak saya, tolong membacakan. Ya Bu, saya datang. Pas kebetulan saya mau di layar monitor gini akhirnya lurus saja tantanya nanti sudah dipanggil Tuhan. Dan kata beliau, Bu, ibu harus sabar Bu ya, karena anak itu tuh sudah dipanggil oleh Tuhan. Makanya dia bilang ini, bilang sama saya, Gus, bisakah anak itu diampuni? Bisa Bu, tiada sekali bagi Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berarti saya kasih, apabila kita mengampuni orang, maka Bapa kita di surga juga mengampuni kita semua. Katakan amin. Amin. Terima firman Tuhan, menjelaskan haleluya. Amin. Ya, salam. Saling mengampuni ya. Iya. Kita tentang mengampuni itu berdasarkan dari kejadian di mana kita alami bahwa kita melakukan kesalahan atau orang lain berbuat salah kepada kita. Nah, dalam hal menyikapi hal tersebut, yang utamakan adalah mengampuni, memaafkan. Tetapi apa benar sudah kita melakukan itu sebagai manusia? Mungkin saya dulu sebelum mengenal firman Tuhan, saya sudah mengampuni orang. Kenapa? Berkata tentang mengampuni itu gampang, melakukan dosa sulit. Mulut kita gampang berkata mengampuni. Apakah hati kita seperti itu juga? Terkadang mulut kita sama hati kita itu saling berlawan. Salaman mengampuni. Apakah di dalam hati sudah mengampuni? Jadi pertanyaan biar besar. Terkadang orang selalu munafik mengatakan mengampuni tapi hati kita berdendam. Saya pun seperti itu. Yang namanya dulu kita masih anak-anak dan masih juga kita berdengar berkelahi dan sebagainya. Kita belum ada tuntunan, namanya itu masalah belajar firman itu perlu terlalu ketol gitu.
Tadi setelah berkelahi kita pulang ke rumah, sore ini kita berantem lagi gitu. Dan hari itu terbawa sampai saya sekolah SMP, ke atas selanjutnya sampai ke aja, yang semuanya sulit untuk mengampuni orang. Nah, ketika kita sudah belajar firman Tuhan, di situ dikatakan Yesus saling mengampuni. Awalnya Yesus mengatakan mengasihi. Kalau kita mengasihi orang, kita juga bersedia untuk mengampuni kesalahan kepada kita. Dan lebih ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mau diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan, oleh Bapa kita di surga, kita juga harus mengampuni sama kita. Dan jika dosa orang kita tahan, dosa kita pun akan ditahan. Itu kata Tuhan Yesus pada Petrus waktu itu. Apa yang kamu ikat di dunia akan ikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan dilepas di surga. Jadi setelah mengenal firman Tuhan, kita semua yang ada di sini, saya yakin percaya kita sudah paham, sudah mengenal firman Tuhan. Bahkan setiap pagi kita mengenal firman Tuhan. Setiap hari kita ibadah 3 kali. Saya percaya kita di sini semua sudah diproses dan terus mau diproses dalam firman Tuhan. Sudah senantiasa ketika kita sudah memahami tentang firman Tuhan, pribadi kita diubah dan kita betul-betul mau mengampuni seorang akan lain dan jangan lagi ada tindakan kepada Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Shalom. Shalom. Kasih Tuhan, saya mau kita baca dalam Ayub 42 ayat 7 dan ayat 10. Ayub pasal 42 ayat pasal terakhir ayat 7 dan ayat 10. Saya akan bacakan sama kita dalam Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Mu Yakub. Lalu ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub sebab ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kebutuhannya. Nah, saudara Tuhan, di ayat 7 tadi kita lihat bagaimana Tuhan marah kepada teman-teman Ayub. Lalu kalau kita lanjut baca dari ayat 8 sampai 9, saudara Tuhan, Tuhan perintahkan teman-temannya untuk datang kepada Ayub supaya Ayub berdoa untuk mereka agar diampuni. Nah, saudara Tuhan, tapi yang menarik di sini bukan keadaan teman Ayub, tapi keadaan Ayub itu sendiri. Bagaimana di ayat 10 firman Tuhan menuliskan Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia mendoakan temannya. Saudara Tuhan, mungkin kita melihat ini sesuatu yang sederhana, tetapi ini sesuatu yang tidak mudah. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan kita di posisi Ayub, bukan sesuatu yang mudah untuk mendoakan teman-temannya. Bayangkan Ayub dalam keadaan yang sedang paling terpuruk, sedang sakit, lalu temannya datang untuk mengatakan dia. Lalu Tuhan suruh doakan temannya. Nah, saudara Tuhan, ada satu bagian kalau kita lihat di ayat 10 ini, yaitu Tuhan mengajar Ayub untuk mengampuni teman-temannya. Dan setelah Ayub mengampuni teman-temannya, hidupnya dipulihkan, saudara Tuhan. Tadi Paman menyinggung sedikit di ayat di Matius pasal 16 ayat 19 ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ini berbicara keterikatan, saudara. Mari saudara Tuhan, kita sebagaimana topik hari ini tentang mengampuni, kita belajar untuk melepas ikatan-ikatan yang dulu. Amin. Mungkin itu yang saya tambahkan, saudara Tuhan. Ya, dulu. Shalom. Amin. Amin. Kita sama-sama belajar tentang hal mengampuni. Sebelumnya saya mau cerita kesaksian saya. Dahulu saya pernah memiliki dendam bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada teman saya sendiri. Sampai sekian lama kami juga meminta sering saya saksikan. Tapi satu ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya berikan hati saya ampuni
dan saya beranikan diri menelpon duluan, ya. Apa yang saya rasakan? Rasanya ini kok enak, kayak nggak ada orang, jadi bebas gitu. Ya. Itu salah satu kesaksian saya yang nyata tentang pengampunan. Ya. Jadi saudara, tadi dikatakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-14, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Kalau kita baca ayat-ayat yang lainnya juga saudara di dalam ayatnya yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ampuni. Saya mau bertanya sama saudara-saudara, pernah nggak kau menyakiti hati orang? Pernah. Ya. Kita pernah menyakiti orang? Pernah enggak? Mau sadar kita, mau nggak sadar kita, kita buat orang membenci kita, mendendam kepada kita. Pasti. Nah, kalau kamu pernah menyakiti hati seseorang, kenapa kamu tidak bisa mengampuni? Amin. Nah, engkau nih kesal pasti gara-gara kesalahan seseorang ataupun karena tak sepemikiran. Ya. Nah, kalau kamu pernah melakukan hal yang demikian, kenapa kita tidak? Amin. Contohnya saudara, tetapi dia kan udah sangat-sangat menyakiti hati aku. Macam kau tak pernah menyakiti hati orang aja. Tapi kan dia udah sangat-sangat merugikan aku. Lalu ada aja pembelaan saudara, tapi kan nggak separah dia. Oke, itu nggak separah dia. Tapi engkau pernah melakukan dosa atau menyakiti hati orang, mungkin lebih dari dia di dalam hal yang lain. Mungkin kau tidak pandai menyakiti hati wanita, mungkin kau menyakiti lewat merugikan orang, mungkin kau menyakiti lewat menjanjikan seseorang. Jadi apa sih alasan kita untuk mendendam? Kalau kita pun pernah menyakiti hati orang, apa sih alasan kita untuk membenci? Jangan pernah benci siapapun, amin. Ya. Tapi kan dia buat dosa, buat kesalahan kayak gini, jangan orang yang membenci, amin. Dosa dia yang membenci. Ya. Mungkin saudara-saudara tahu, beberapa hari ini saya lagi kesal sama Samuel, tapi saya bukan benci sama dia, karena saya sayang sama dia. Saya larang dia berbuat demikian. Tapi sekalipun dia membenci saya, ya kan dia pastinya kita tidak membenci dia. Amin. Sekalipun dia mungkin berpikir menghakimi, kita harus bisa membedakan mana yang menghakimi, mana yang ini hikmah dari Amin. Saudara, yang kedua, jangan kita hambat berkat kepada kita. Amin. Jangan hambat berkat itu gara-gara dosa. Contohnya saudara, sering orang, ya, saya pernah bersaksian, bercerita, ketika di hutan saya suka mengumpulin orang. Orang, ya, melecehkan, apalagi kasus-kasus yang cabul. Ya. Nah, ketika saudara, ya, saya nyampe di lapas ini, dikirim dengan yang pernah saya pukul ini kasus cabul. Ya, orang panggil dari sini kemarin Pade-Pade. Nah, lalu di sini dia rupanya naik kontrak 2016 sampai 2017. Lalu dia naik dan banyak duit dia kan. Dari sini dia lawan. Saya bilang, nah, dia bilang itu. Lalu dibahas tuh saudara. Dibahas apa dibahas? Ingat tidak kau pernah berlaku di rumah? Jadi dosa itu yang mau saya bilang saudara, dosa itu kadang-kadang menghambat berkat. Amin. Yang tadinya mungkin dia bisa menolong kita, karena kita melakukan dosa, karena kita tidak menuntaskan pengampunan atau kesalahan, terhambat berkat itu. Ya mungkin kalau saya pernah buat kesalahan sama dia, saya pernah pukul dia di hutan, ya.
kalau saya tuntaskan itu, aku minta maaf, saling mengampuni, ya mungkin dia tidak akan mengingat-ingat lagi. Amen. Tuntas harus pulang. Ya. Kita buka ayatnya saudara di Yesaya. Ini ayat yang memberkati bagi saya renungkan dulu waktu Mr. Lok yang dibilang di sini Mr. Lok, Mr. Bucin. Nah, bawakan ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ya, dia pernah berbicara pada kita semua di sini, jangan angkat berkata kebenaran katanya. Ingat saja. Oh, tidak ingat. Ingat ya. Di sini perikopnya berkata saudara, dosa adalah penghambat keselamatan. Ini dosa ini penghambat. Kebanyakan penghambat keselamatan, penghambat berkatnya ada ini gara-gara dendam-dendam itu tadi. Ya, tidak mau mengampuni. Nah, apa nih penyebab dosa? Mari kita baca ayat 1 sampai 2, 3, 2, 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ia salah kepadamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri kepada kamu, sehingga dia tidak mendengar. Yang menghambat kita dengan Tuhan ini adalah dosa-dosa kita. Sama sebetulnya tadi kesaksian nyata saya di lapas ini yang nyata dari kesaksian, ya. Terhambat kawan gara-gara dosa. Contohnya tadi kesaksian saya yang pertama. Coba saya dari kemarin sudah berdamai dengan abang saya. Perasaan akan timbul hati ingin lakukan bersama-sama dengan keluarga, ya makan bersama. Tetapi jadi terhambat gara-gara aku nggak mau makan bersama sama dia, aku benci sama dia. Terhambat. Nah, makanya dikatakan juga di sini dosa adalah penghambat keselamatan. Coba tiap hari kita berdoa Bapak. Ada di situ dikatakan ampunilah kami. Seperti kami juga orang yang bersalah pada kami. Setelah kita kuduskan dia supaya tidak ada penghambat, kita tenangkan diri kita. Kita mau datang kepada Tuhan, bereskan dulu hati kita. Jangan terbawa dosa-dosa kepada Tuhan. Enggak masuk CS. Enggak masuk. Kenapa sih ada orang tolonglah doakan aku? Macam enggak bisa aja berdoa. Bisa. Kalau di dalam iman Katolik saudara, ya kalau masalah kalau di kalau salah, ada disebut di situ di iman Katolik para kudus. Nah, orang sering meminta doa kepada para kudus. Bukan berarti berdoa kepada mereka, bukan meminta kepada mereka, tapi mengajak berdoa sama-sama. Ya. Kenapa saya tidak percaya saudara? Kenapa disebut namanya para kudus? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengampuni, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Contohnya saudara, kenapa kita minta doa kepada Ibu Gembala kita lagi? Saya sering minta doa sama Ibu Gembala. Kalau saya lagi terguncang, lagi lemah, Mak tolong doakan saya. Kenapa demikian? Padahal kan saya sendiri kan bisa juga langsung berdoa kepada Tuhan. Ya. Tetapi saya merasa ini orang yang lebih dekat dengan Tuhan ya. Ya. Lebih artinya pemisahnya itu saudara mungkin tidak ada pemisah. Kalau saya mungkin saya menyadari di dalam diri saya kadang ada pemisah antara saya dengan Tuhan, yaitu dosa-dosa itu. Jadi lebih alangkah lebih baiknya saudara ketika saya ada masalah, ya, orang lagi tenang hati. Nah, kalau saya saudara dengan segala dosa-dosa, ya tadi kan dikatakan menghalang kita dengan Tuhan, ya segala dosa kita. Nanti bisa-bisanya berdoa ini bisa salah. Ada doa yang salah.
Mana yang salah? Nggak apa-apa itu. Tuhan nggak terima udah gini-gini kan saudara ini. Matikanlah dia Tuhan, mampuskanlah dia, biarlah hancur usahanya. Ya, biarlah untuk itu menjadi berkat bagi. Amin. Amin. Ya. Nah, itu yang salah. Kenapa kau tak bisa keluar buat kayak gitu? Karena belum beres hati ini. Coba kalau udah beres hati, udah plong, nggak ada dendam, nggak ada kebutuhan, enak. Makanya sering saya bilang, buatlah dirimu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati itu senang. Oh, saya punya prinsip saudara. Saya punya prinsip. Makanya dimanapun saya berada, mau saya di hutan, mau saya di lapas ini, dimanapun saya, tempat saya harus ya nyaman, saya tempati. Ya, bukan saya sombong. Harus sekolah besar, harus ini, harus ini. Bukan saya sombong, tapi prinsip saya di mana saya berada dari dulu ini prinsip saya, di situ saya harus senang. Di mana saya berada, saya harus senang dong. Ya. Artinya bagaimana untuk mencapai itu saudara? Ya, ngapain istilah menyusahkan hati aku? Kusimpan di sini juga tiga pembusukan satu titik, kusimpan pembusukan itu. Artinya kalau yang satu titik ini bisa melebar ke yang lain, ya nanti timbul lagi begini tiga. Kalau hal itu menyakiti hati aku, kenapa harus kusimpan? Contohnya kau tertusuk duri. Kalau hal duri itu menyakiti tanganmu, kau tertusuk duri, mengapa enggak kau cabut aja begitu? Amin. Kalau hatimu masih terganggu dengan orang, ya coba introspeksi diri. Berarti bukan orang itu yang salah, engkau yang belum mengampuni. Amin. Engkau yang belum bisa membuat dirimu sendiri di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jangan kau salahkan orang lain sehingga engkau menimbulkan dua hidup yang menjadi berkat seperti segini. Ya. Ini dia saudara. Kalau saya katakan lagi saudara, buatlah hatimu pulau, lega. Kenapa bisa lega? Jadi kalau udah lega, duri ataupun ya benar-benar jarum dan kita cabut, itu mungkin akan berproses untuk sembuh. Nikmati proses. Lama-lama lah hilang. Jangan sampai ya ingat-ingat lagi. Long, enak nggak? Kalau kita nggak cabut itu tuh, rumah sakit tuh dirisi, tersenggol itu, jumpa lagi maksudnya kalau ada duri di tangan kita, tersenggol sama tangan yang lain, ya sakit nggak? Sakit nggak? Itu namanya karena itu duri itu masih ada di barangku, masih ada di tanganku. Artinya kau sakit hati, kau bilang aku sudah mengampuni, hati berdamai kayak gitu, tapi engkau mungkin bisa mengampuni dia, tapi kau belum berdamai dengan diri. Ketika kau jumpa sama dia, apapun yang dibilang sembarangan, kalau kau benci sama dia, tak ada yang betul. Datanglah salah semua. Ya, kalau kau benci sama si barani, apapun yang dibilang dia, nggak ada yang betul. Sekalipun itu firman Tuhan. Dan sebab itu beres dulu hatimu, supaya hatimu enak dan jalan-jalan yang kau tusuk sendiri itu, ya, yang kau buat sendiri itu, buang itu, itu merusak sendiri, merusak dirimu sendiri. Nah, satu pertanyaan lagi saudara. Oke, engkau ini jago-jago, taruhlah saudara, ya, taruhlah. Engkau jago-jago, engkau mengundang harus matikan, harus kuapakan, harus begini kan, ya.
Kalau sudah Maria tinggal udah jumpa ikat sedikit ya kan. Begitu taruh dulu kau jago-jago. Sekarang saya mau bertanya, kalau kau simpen dan apa itu? Coba pikir, puasa udah ada, jago-jago kan atau si Panggaran kan? Oh puasa dia tuh kan? Kau mati kan dan apa yang kau dapat? Di mana plus kau? Hancur kau masuk penjara kau. Sudah dibilang jangan begitu. Masih juga kau menderita. Ya kan? Hancur sendiri lah kau jelas. Coba perbandingkan saudara. Kalau kau simpan kesalahan-kesalahan orang itu, kau simpan kesalahan-kesalahan orang itu sedikit demi sedikit kau simpan itu ada di 1 titik, 2 titik, 3 titik. Jadi terakhir apa? Hatimu yang busuk. Karena apa? Jadi hatimu yang busuk. Engkau benci contohnya, kita taruh lah sama siapa ya? Siapa yang dia udah sakit hati? Jadi engkau sakit hatinya. Contohnya kita taruh sama siapa? Apa? Kita simpan terus dendam sama dia. Ya kan? Kita benci sama dia contohnya. Yang akan kita katakan sama orang apa? Dia udah siapa ini? Hatimu yang jadi busuk kawan. Ya kan? Coba. Enggak. Apa yang buat kesalahan? Ampuni. Apa yang buat kesalahan? Ampuni. Berapa kali pun ampuni? 7 kali 7 artinya 7 angka sempurna. Enggak ada batas yang mengampuni. Ya. Ampuni terus. Dari itu masih hidup. Apa yang mau kau bilang sama orang? Apa yang mau kau ceritakan sama orang? Diceritakan orang pun yang buruk tentang siapa contohnya, ya, karena dia yang pernah menyakiti kita ampuni sehingga tidak ada penyakit di sini. Apa yang mau kita bilang sama orang? Kawan aku ini, CS aku ini, ya. Jadi jangan kau bangun hatimu ini dengan kebusukan, dengan menyimpan dendam. Amin? Amin. Kalau kau benci sama orang, oh itu bukan orang itu aja yang salah, kau yang salah, introspeksi diri. Introspeksi diri. Itu saudara, lalu saya juga tentang saudara, ya, tadi sudah disampaikan oleh David, ya, tentang cerita Ayub. Jangan buat pengharap. Setelah ketika si Ayub saudara mendapat berbagai masalah itu, kalau kita baca semua kitab Ayub itu ya, dia orang baik, dia mendapat masalah, banyak sekali masalah dia, lalu ada orang yang menyala-nyalakan dia, oh mungkin karena kau seperti ini dan seperti itu dan lain sebagainya. Ayub itu dipulihkan setelah dia mengampuni. Amin. 2 kali lipat dari hidupnya yang sebelumnya. Jadi tidak ada yang kita dapat dari dendam ini menurut ya hanya menyiksa diri kita sendiri. Ya. Pikiran, ya, pikiran penyakit datang apa paling banyak dari mana? Bukan dari makanan. Ya. Penyakit paling banyak yang datang itu dari mana? Dari pikiran. Ya. Buktinya apa? Udah banyak kawan itu makan kau bikin. Santapnya banyak-banyak lebih porsinya lebih banyak dari porsi awak, ya bisa aja kau pikir dia nggak gemuk-gemuk, awak udah benci tanda kan? Nah, karena banyak pikiran dia, awak kalau pikir, udah, aku mengasihi hidup, ya, aku diajar Tuhan Yesus mencintaimu, apa yang mau pikirkan, ya? Tapi kawan ini kalau pikir dipikirkan kan, apa dalam sama sekali. Kapan lebih kesukaan dia bisa mungkin dia bisa gitu ya kan? Nah, itu udah mulai terancam semakin dekat dia bisa lagi. Kapan lebih kesukaan dia bisa mungkin gini ya? Jadi saudara buat hatimu sensasi flow, nggak ada masalah supaya bisa tercapai tadi titik di sini senang di sana senang di mana-mana hatimu senang. Ya. Jadi yang bisa saya tambahkan yang pertama saudara poinnya kuduskan dirimu, itu yang pertama.
Nggak usah dulu kau lihat diri orang lain, engkau benci orang benci gini dan sebagainya. Diri kita dulu sendiri, ya, kuduskan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dendam hanya membuat kekacauan dalam hidup kita. Kita mendendam apa yang kita lakukan hanya membuat kekacauan. Ya, itu kan jadi sakit, ya, jadi kurus, jelek, ya kan? Suntuk dia mukanya suntuk. Ada lagi kawan mbak-mbak yang ada masalah. Enak kan? Ya, mana enak duit banyak ya, kita yang penting, ya. Tidak ada, Pak. Ya masalah ada aja, tetapi kita ada gampang dia pada Tuhan Yesus. Kalau kayak gitu udah pikirkan orang dia mukanya orang-orang Kristen mukanya harus beda, harus ganti-ganti, ya. Jangan pula mau jadi orang Kristen juga ini begitu banyak beberapa macam tak ada kawan macam tak ada keluarga macam tak ada Tuhan kau. Kamu. Apalagi kalau wajah-wajah orang Kristen harus berseri-seri. Amin. Amin. Harus berseri-seri, jangan. Kamu lihat kita apa? Otaknya banyak kali beban hidup kau. Harus smile, oke? Amin. Amin. Saudara, bahagiakan dirimu. Ya, kayak mana kalau bahagiakan dirimu pun kau tak bisa mau bahagiakan orang lain? Ada lain kau. Ya, bahagiakan dulu dirimu. Ya, baru sinari Tuhan. Orang akan bertanya, ya, kok pas ketawa-ketawa? Terus kena hidup. Ya, tidak tahu pada Yesus yang baik. Amin. Ada aja, kau nggak habis kau berkat kau ya. Bos kau aja sebenarnya udah miskin, kau nggak bisa miskin kau. Bapak aku punya semuanya, weh. Pandailah dia ngatur sama anaknya ini, berkat dari sana dari sini. Pandailah dia ngisi rekening awak dulu, ya. Ya kalau kalian mau kasih kilometer dia, ya. Terus yang ketiga saudara, legakan hatimu. Buang duri-duri tadi kawan-kawan, buang. Tidak ada katanya. Kalau kau simpan duri di kotak, contohnya tadi kau simpan duri, kau tulis sekarang si barang. Ketika ibadah pun saudara, ibadah pun kau datang, sudah sombong pasangan hadirat ni. Haleluya, kau baik Tuhan, semua berbahasa. Tak, gara-gara duri tadi, ya, gara-gara dendam tadi, gara-gara kau tak suka lihat orang, ya, yang kau sendiri yang begini. Nah, rupanya yang kau benci ini tidak membenci engkau, dia tetap bersukacita. Amin. Nah, itu yang susahnya. Engkau capek-capek membenci, dia capek-capek mengasihi engkau dengan sukacita. Enak hidupnya. Jadi mau kita posting pun saudara status tidak usah lagi yang sedih-sedih. Amin. Amin. Enggak usah lagi yang galau-galau karena kau bukan anak galau. Amin. Tapi kita anak-anak terang, anak-anak yang smile, amin. Ya. Kita buat status kita ya yang happy, tapi happy-nya jangan berlebihan, jangan sampai happy-nya gitu kan. Jadi posisi terus ya kan. Terlalu happy. Artinya saudara, buat yang happy, oh Tuhan Yesus baik, oh hidupku diberkati. Orang akan bertanya kepada, kenapa hidupku diberkati? Amin. Orang bertanya. Enak kami untuk apa sih cara? Kok bisa kau berhenti untuk meninggalkan dosa ini? Bagaimana sih cara? Tapi kalau status kau masih galau-galau aja kan? Tidak lebih kan? Aku tak bisa ditempat tidak. Ya, sudah aku melihatnya terus. Paling nggak beda lah pas baca Tuhan Yesus. Tidak ada yang galau lagi, tetapi yang happy. Dan kau sebar kegalauan, sebarkan kebahagiaan. Amin. Amin. Nah inilah dulu. Jadi nggak bisa kalau lagi galau nggak bisa lagi curhat-curhat. Oh bisa lah datang pas sama sebelah. Aku lagi ada masalah ini. Siapa tahu dikasih lagi bersama kau di rumah, ya. Tapi nggak usah kau sebarkan, kau posting
dia telah meninggalkan bersama dengan yang lain. Engkau bukan dapat yang nggak ada dari ini rasa main ditinggal di sini. Ya, itu adalah. Jadi legakan hati kita. Ya, itu jadi terang sama yang lain. Coba kau lihat muka orang. Coba kau lihat lagi yang kita tak bagus. Mungkin kau lihat muka malas. Kalau kita kan ketemu, ya kan? Ayo kita sama-sama belajar. Amin. Amin. Smile. Ya. Tapi jangan pernah kau dewa nanti dari sana kan. Asal ketawa kau terus. Bukan orang kita kau, amin. Tapi ketika ada orang yang lewat sembunyi, pancaran berlalu. Itu terus yang keempat, jangan ada kepahitan yang membuat penyakit kita ini. Kepahitan itu lebih banyak kali penyakit saudara-saudara. Karena kepahitan. Saul itu karena kepahitan dia juga sama siapa? Si Daud. Negara dinyanyi orang sudah sama dia apa? Si Saul membunuh beribu-ribu tapi tidak berlaksa-laksa. Agak cemburu kawan dia kan? Cemburu. Ya, itulah kepahitan. Lalu kalau tak salah tertulis di situ kasih ke masukan roh jahat dia kawan. Ya. Jadi apalah lapatan? Apalah gunanya kita sakit hati? Ya. Kalau ada yang kita tertegur, ya mungkin orang itu mengasihi kita, mungkin itu yang baik bagi kita, gitu. Tapi kalau misalnya, tapi masalahku beda di Baradi, masalah lain. Ya. Nah, coba Tuhan izinkan semua itu, ya mungkin kamu mau lebih baik lagi. Jadi saudara, buang kepahitan itu, amin. Nggak ada gunanya itu. Jangan cuma sprint aja yang bisa ngomong sensasi blog, ya. Kita harus blog. Ya, lalu yang kelima, ingat engkau pernah menyakiti. Jangan kau berbicara beralasan, aku tak bisa mengampuni ini segala macam kalau udah terlalu sakit. Ya, bagaimana aku mau balik lagi menyakitkan keluarga? Dia sudah dipakai cowok lain, ya kan? Inilah kita jawab itu kan. Memang kita munafik kan? Kita bisa selingkuh di luar sana. Ya, coba pasangan kita yang selingkuh. Udah sampai mati pun kebanyakan diingat itu. Ya, coba kalau berapa kali kau jajan di luar? Sekali aja apa? Cewek kau belum ngapa-ngapain pun jalan sama cowok ada aja. Jadi gak usah egois kan. Kalau pernah menyakiti, engkau harus mau mengampuni yang pernah menyakiti kamu. Engkau pernah menyakiti, yang kau harus mau mengampuni yang pernah menyakiti. Ya, dulu sebaliknya. Terus yang keenam, mengampuni dengan ikhlas. Ikhlas betul-betul dicatat dari itu ya, amin. Jangan ketika jumpa lagi sakit, terasa. Ya. Jangan ketika jumpa lagi ingat dari salah satu. Bagaimana caranya? Sering-sering berjumpa sama dia. Sering-sering dari buat momen-momen yang indah sama dia. Yang menutupi apa nih? Sakit-sakit ini saudara. Ya, kita harus sering. Tapi mana kita mau menutupi itu? Jumpa pun sekali-sekali itu. Gitu ya. Itu mungkin akan masih teringat. Ya kan? Tetapi kalau udah kita jumpa, mungkin ada masalah, tadinya banyak masalah, ada perselisihan, ya. Sering kita jumpa, sering kita ngomong, ya kan nanti kan ketutup, terlupa. Ditutup oleh momen-momen yang ini. Amin. Ya. Terus yang ketujuh, yang terakhir, jangan hambat berkat karena dosa, seperti kesaksian aku tadi kawan. Ya, yang kedua, meninggal yang di sini. Ingat nggak? Pas kita orang yang sama dia kan, dia lagi naik sepat dia punya jualan situs kerja dia kan. Soalnya mana itu ngomong apa? Ingat nggak? Kau pernah pulang? Jadi jangan kita
dapat berkat-berkat, boleh selesaikan. Bila ada masalah-masalah apa, selesaikan langsung. Ya. Kenapa mengatakan berkat yang seperti apa? Contohnya, apa? Engkau dendam sama aku, contohnya. Aku dendam sama contohnya ya. Nah, yang tadinya aku mau memberi berkat, memberi-berikan berkat, mungkin kau akan terlewatkan. Ya, dari situ nampak namamu, ya, lewatkan. Terlambat berkat itu. Ya. Amin. Amin. Kita bisa mengambil kesimpulan dari semuanya ini, buat dirimu bahagia. Amin. Bahagiakan dirimu. Jangan sakit sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Minta. Oh, salam. Shalom. Tapi seharusnya nggak kasih tahu sih, jadi cuma gini aja. Suara itu. Ya, saudara-saudaraku, seperti biasa akan saya umumkan untuk pujian dan firman hari berikut. Kalau pujian masih stopper, ya bawa firman, saudara. Amin. Ya, saudara. Yes. Nah, shalom, kita sudah kita amin. Kita sudah dulu satu orang udah mengampuni, tanya dulu. Ya, amin. Jangan kita saudara-saudara kita bahas pengampunan, tapi nggak lupa kita dosa-dosa orang sama kita, amin. Kita bilang kita mengampuni, tetapi masih teringat. Enggak, kita lupakan semua itu. Kita harus cari berkat, amin. Kita pujian kita. Terima kasih Yesus karena mengampuni Tuhan. Kami ampuni segala orang yang pernah menyakiti kami karena kami belum pernah menyakiti. Mungkin kami lebih jahat daripada orang itu. Dan kami tidak tahu apa yang kami cari dalam benda-benda itu. Dan kami tidak mau terpisah dari Engkau. Karena dosa-dosa kami. Kami mau melupakan semua itu. Kami mau hidup di dalam pada yang di belakangmu, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuanmu. Kau hidup hari yang baru yang lama tak berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. dalam ujian ini langsung kami lupakan semua orang yang pernah menyakiti kami, Tuhan, dan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Yang di belakang
kami untuk mencabutnya dengan hati kami Tuhan bisa tenang, dan kami tidak mau ada penghambat Tuhan. Supaya kami bisa bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Tidak ada sakit hati, tidak ada perselisihan, tapi kami bersenang memuji Tuhan bersama hati. Bila lagi tempat ini kami bereskan hati kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pakai kami menjadi alat mereka, dan kami mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Serahkan kami dalam tangan-Mu, dalam keluarga kami, orang yang kami kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan perlindungan keluarga kami, kami percayakan sama kami Tuhan, mereka akan selalu tercukupkan Bapa, sukacita kebahagiaan, berkat daripada Engkau menyertai keluarga kami, orang yang kami kasih Tuhan. Semua kami berdoa, Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Khususnya kami berdoa Ibu Gembala kami dan Bapak Gembala kami, kiranya Engkau berkati mereka yang membawa kebaikan mereka yang mereka Tuhan, berkati keluarga mereka yang Bapa, dalam keluarga mereka selalu berkati ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi keluarga yang bahagia ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam pekerjaan mereka Kau berkati ya Tuhan, dalam kehidupan mereka yang Tuhan, dalam pelayanan mereka yang Tuhan, semakin Engkau berkati, semakin Engkau berdoa ya Tuhan, biarlah dalam pelayanan mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa negara ini kita ini lama sini ya Tuhan, dan sampai rumah pemimpinnya ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapa, biarlah mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, seluruh dengan kehendak-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terima kasih ya Tuhan, jawab setiap kami Tuhan, seluruh setiap hati kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan, mulai pelayanan kami ya Tuhan, dari salah diri ya Tuhan, mulai dari diri kami ya Tuhan, menjadi sidang bagi orang-orang lain di lapas ya Tuhan. Biarlah di lapas kita yang banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan ya Tuhan, dan biarlah kami menjadi cermin ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, menjadi teladan kami. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Bapa. Dan berdoa setiap saudara kami yang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, jangan sembuhkan Bapa. Bapa Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan, sembuhkan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati saudara kami, anaknya Tuhan, Engkau jamah kakinya ya Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Doakan semua saudara kami yang sakit yang tidak dapat virus bersama Engkau jamah setiap mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka mempunyai kesaksian ada kebaikan. Terima kasih Bapa. Ada terus lagi berkati tempat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati orang-orang yang memberkati kami ya Tuhan, dan biarlah makanan ini menjadi darah daging kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami Tuhan. Kuduskan makanan ini ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Terpuji Engkau, termulia Engkau Bapa. Dalam semua pujian kami, doa-doa kami pernah di hadapan Tuhan menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan doa Bapa kami. Bapa kami